Halo semua. Nah teman-teman, di sini kami dari kelompok asuransi. Nah kami ada 6 anggota. Nah di mana saya sendiri dengan ketuanya Anggit Riko Rafael, dengan di sebelah kiri saya Lasdo Manulang, saya Jessica Rut, Saya Kevin. saya Sadar Tifana, saya Zoen Kriani. Selamat menyaksikan pembahasan dari topik kami asuransi. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kasus asuransi jiwa. Nah, ada salah satu kasus tentang asuransi jiwa di mana OJK cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Profile Indonesia. Nah, mengapa OJK ini mencabut izin usaha itu? Nah, kasus ini merupakan kasus yang terjadi di Jakarta pada tanggal 3 November tahun 2023. Nah, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa pada tanggal 5 November tahun 2023. Nah, sebagai bagian tindak pengawasan OJK karena dalam batas waktu status pengawasan kasus Profile tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Nah, inilah yang menjadi kasus. Kita lihat kasus permasalahan dari OPT Asuransi Jiwa tadi. Nah, pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri asuransi jiwa. Nah, OJK juga telah memberikan waktu kepada mereka. Nah, yang cukup bagi Profile untuk menyelesaikan SPKU. Nah, mereka ini tidak menyelesaikan SPKU-nya, makanya OJK mencabut izin dengan mewajibkan perusahaan menyusun rencana penyehatan keuangan yang mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, namun demikian, RPK dengan skema Policyholder by Output PBO yang direncanakan gagal terlaksana karena tidak mendapat dukungan dari seluruh pemegang polis dan tidak terrealisasi penambahan modal dari pemegang saham atau investor baru. Nah, selain itu, OJK juga sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaharui mereka ini Profile untuk menyampaikan perbaikan RPK. Namun mereka tidak menggubrisnya, mereka tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh OJK. Sehingga dengan terpaksa OJK mencabut izin dari PT perusahaan asuransi jiwa tersebut. Nah, selain pencabutan izin usaha itu, dalam upaya melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis dan atau tertanggung untuk melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian sebagaimana telah diubah tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga. Nah, perintis telah mewajibkan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan. Nah, upaya perlindungan konsumen juga dilakukan OJK dengan beberapa kali melakukan fasilitasi pengaduan konsumen, yaitu mempertemukan mereka pemegang polis dengan Profile. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Profile wajib menghentikan kegiatan usahanya. Nah, inilah menjadi sebuah kasus, inilah menjadi sebuah masalah bagi asuransi jiwa. Nah, dalam jangka waktu paling lama 30 hari wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi. Sejak pencabutan izin usaha tersebut, pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan pegawai Profile dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagungkan atau menggunakan kekayaan yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan. Pemegang polis tetap dapat menghubungi manajemen perusahaan dalam rangka pelayanan konsumen sampai dengan dibentuknya tim likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya bertugas untuk melakukan pemberesan harta dan penyelesaian kewajiban, termasuk kewajiban terhadap pemegang polis. Nah, demikianlah kasus dari asuransi jiwa di mana OJK mencabut izin daripada PT Profile. Mereka tidak mengikuti ketentuan-ketentuan daripada OJK sehingga asuransi jiwa tersebut dikeluarkan. Kita juga perlu mengetahui solusinya. Bagaimana dengan solusinya yang akan dijelaskan oleh Mas Yasir.
Solusi untuk kasus asuransi jiwa yaitu 1. Pengawasan yang ketat, 2. Penegasan hukum yang tegas, 3. Pengaduan kepada OJK. OJK berwenang melakukan tindakan kepada konsumen dan sektor keuangan. 4. Pengaduan kepada 4. Permohonan pailit. Nasabah dapat melakukan permohonan pailit kepada pengadilan jika asuransi gagal bayar. 5. Permohonan kreditor. Nasabah dapat mengajukan permohonan kreditor kepada pengadilan jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Oke, sekian. Nanti di sini saya akan membahas tentang kasus asuransi kesehatan, yang dimana kasus tersebut tentang penolakan klaim rawat inap asuransi kesehatan. Kronologi kasus tersebut yaitu seorang nasabah, Bapak Andi, memiliki polis asuransi kesehatan yang mencakup manfaat rawat inap. Suatu hari, Bapak Andi mengalami demam tinggi dan gejala lain. Bapak Andi disarankan untuk rawat inap selama 3 hari supaya mengetahui observasi dan pengobatannya. Setelah dirawat, ia mengajukan klaim biaya rumah sakit sebesar 20 juta, tetapi klaimnya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan, yang dimana alasan pihak asuransi kesehatan ini: pertama, tidak memenuhi syarat rawat inap. Pihak asuransi menyatakan bahwa rawat inap Bapak Andi dianggap tidak memenuhi kriteria medis yang ditentukan dalam polis karena diagnosasi yang diberikan atau demam biasa, dinilai dapat ditangani melalui rawat jalan. Yang kedua, dokumen tidak lengkap. Pihak rumah sakit tidak menyertakan laporan medis lengkap seperti hasil pemeriksaan laboratorium dan catatan perkembangan medis pasien. Analisis kasusnya, dalam beberapa polis asuransi kesehatan dan ketentuan khusus terkait rawat inap, misalnya hanya mencakup kondisi yang serius atau dengan diagnosis tertentu. Jika rawat inap dilakukan untuk alasan pencegahan atau observasi ringan, klaim bisa ditolak. Penolakan klaim juga sering terjadi karena kesehatan administrasi seperti dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang diminta perusahaan observasi dalam asuransi kesehatan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari asuransi kesehatan. Yang pertama itu ajukan peninjauan ulang. Lengkapi dokumen yang diperlukan seperti laporan medis, laporan laboratorium, dan bukti pendukung lainnya. Pastikan diagnosis dan alasan rawat inap dijelaskan dengan rinci dalam surat laporan. Yang kedua, diskusi dengan perusahaan asuransi. Hubungi layanan pelanggan untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait penolakan dan dibandingkan dengan syarat dalam polis. Yang ketiga, ada mediasi. Jika penolakan dirasa tidak sesuai, laporkan ke mediasi dan arbitrase asuransi Indonesia atau OJK. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada asuransi pendidikan. Di sini saya akan mengambil suatu berita di mana dikatakan bahwa nasabah tersebut gagal klaim asuransi pendidikan setelah 17 tahun membayar premi. Dan berita ini diberitakan di salah satu platform berita pada tahun 2020. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kisah salah seorang nasabah asuransi tersebut telah menjadi buah bibir di media sosial setelah 17 tahun membayar premi asuransi pendidikan, tapi berujung tidak bisa mencairkan uang tersebut. Di sini pemilik akun Twitter tersebut membagikan informasi mengenai ibunya yang gagal klaim setelah asuransinya jatuh tempo. Dana yang sudah belasan tahun dikumpulkan saat ini belum jelas rimbanya, padahal uang itu sudah sangat diperlukan untuk keperluan sekolah anaknya. Dan di sini kalimat ini mengatakan bahwa ibunya setelah 17 tahun membayar asuransi premi untuk pendidikan adiknya, kemarin pada saat ingin mencairkan premi tersebut ternyata tidak bisa dicairkan. Dan pada saat itu ia juga lanjut mengatakan bahwa polisnya sudah jatuh tempo dan keadaan ibunya sudah tidak bisa lagi membayar premi, dan padahal biaya tersebut sudah sangat dibutuhkan mengingat bahwa
adiknya itu sebentar lagi akan lulus dari SMK untuk menempuh pendidikan baru. Jadi ia juga kemudian melanjutkan bahwa ia akan terus berjuang sampai dana asuransi pendidikan itu cair agar bisa digunakan adiknya. Di sini ada keterangan juga mengatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut akan berusaha dalam jangka waktu 3 bulan untuk mencairkan dana tersebut, dan itu dinilai itikat baik sehingga nama perusahaan tersebut tidak diungkapkan oleh sang narasumber. Kemudian kita bisa tahu bahwa ada salah satu masalahnya adalah tidak adanya lembaga penjamin polis, sehingga salah satu kendala yang mempersulit penyelesaian masalah-masalah pembayaran klaim asuransi ini khususnya di perusahaan yang bermasalah. Padahal keberadaan lembaga tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ini adalah masalah dari apa yang kita bisa lihat dari berita ini. Selanjutnya kita akan melihat solusi dari masalah yang diberitakan dari berita ini. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah asuransi pendidikan. Yang pertama, memilih asuransi yang sesuai dengan target biaya pendidikan. Yang kedua, membayar premi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, memastikan bahwa asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bertanya kepada insuran, konsultan atau agen yang berlisensi. Di sini asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi untuk membantu orang tua dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Dan dana asuransi pendidikan dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Sekian dari presentasi kami. Tadi kami sudah menjabarkan ada 3 kasus asuransi beserta solusinya. Kami juga memberikan saran objektif dari kesimpulan yang apa yang harus dilakukan konsumer dalam bergabung dalam perusahaan asuransi. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas waktu Ibu Ninta telah menonton presentasi kami. Sekian, terima kasih.